Hai, bertemu lagi dengan saya. Kali ini, kita tidak akan membuat video tutorial smartphone Android atau tips lainnya. Berhubung sebentar lagi akan ada seleksi CPNS, jadi kita akan coba membahas soal-soal SKB tiap-tiap bidangnya. Nah, untuk kali ini, kita coba membahas soal pedagogik untuk tenaga pengajar guru. Nah, adapun untuk soal-soal dan pembahasan bidang lainnya, kamu bisa cek di deskripsi video ini. Oke, sebelum lanjut, silahkan yang mau lewat dulu. Oke. How to make. Kita langsung ke soal dan pembahasan. Nah, judulnya adalah soal SKB Pedagogik Tenaga Pendidik Guru. Nah, langsung saja. Soal nomor 1. Belajar, menurut Bill Grinder, adalah proses manusia untuk memperoleh kemampuan, keterampilan, dan sikap yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Proses belajar ini berlangsung A. Pada saat seorang sedang bersekolah. B. Dari bayi sampai tua. C. Pada waktu siswa sudah siap. Yang D. Pada waktu seseorang sedang belajar. Nah, seperti biasa, nanti silakan teman-teman pikirkan jawabannya untuk beberapa detik. Nanti setelah itu akan kita bahas bersama-sama. Oke. Nah, belajar menurut Ken Grinder itu yang tepat adalah jawabannya yang B, yaitu dari bayi sampai tua. Nah, pembahasannya karena manusia mengalami proses belajar sepanjang hayat. Oke, jawabannya adalah yang B. Oke, sebentar. Oke, lanjut. Soal selanjutnya. Seorang anak yang terbiasa disuapi oleh ibunya. Pada waktu ibunya meninggal dunia, anak ini tidak mau makan. Kondisi ini disebut extinction atau penghilangan yang dikenal dengan teori A. Classical conditional dari Pavlov. B. Conditioning dan Thorndike. C. Behaviorist dari Watson. D. Operant condition dari Skinner. Oke, jawabannya adalah yang A. Nah, kenapa? Pembahasannya adalah karena dalam teori classical conditional ada 3 parameter, yang salah satunya adalah extinction atau penghilangan, yang artinya apabila penguatan diberhentikan maka respon akan menurun atau menghilang. Nah, dalam teori belajar connection ini tidak dikenal istilah extinction atau penghilangan. Nah, kemudian dalam teori belajar behavior tidak ada proses penghilangan dan pembelajaran. Nah, kemudian dalam teori belajar operant conditioning tidak dikenal istilah extinction. Nah, ini jadi jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu classical conditioning dari Pavlov. Oke, yuk lanjut. Soal nomor 3. Pada dasarnya, teori belajar behavioristik sangat menekankan pada A. Proses belajar. B. Perkembangan siswa. C. Hasil belajar. Atau D. Kepandaian siswa. Oke, ini pembahasannya. Karena dalam teori belajar behavioristik yang ditekankan adalah perubahan perilaku. Nah, apa aja? Pertama, dalam teori belajar behavioristik yang ditekankan bukan proses belajar. Yang kedua, bukan hasil belajarnya yang ditekankan. Dan yang ketiga adalah bukan kepandaian siswanya yang ditekankan. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu berdasarkan pada perkembangan siswanya. Oke, lanjut. Soal nomor 4. Proses lupa pada diri seseorang menurut Guthrie terjadi secara A. Tiba-tiba. B. Tidak terkendali. C. Bertahap. D. Terkendali. Oke, pembahasannya karena proses lupa dalam diri seseorang mengalami beberapa tahapan. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu bertahap menurut Guthrie. Oke, lanjut. Nomor 5.
Suatu teori belajar dikembangkan untuk membangun prinsip-prinsip belajar secara ilmiah. Ini merupakan tujuan dari teori belajar titik-titik. A. Insight. B. Cognitive. C. Conditioning. D. Connectioning. Oke, pembahasannya. Membangun prinsip-prinsip belajarnya secara ilmiah, maka akan dihasilkan suatu prosedur yang dapat diterapkan dalam kelas untuk mendapatkan hasil yang produktif. Nah, jadi yang tepat adalah jawabannya yang B, yaitu kognitif. Nah, untuk yang insight, conditioning, ataupun connecting, silakan teman-teman bahas atau diskusi di kolom komentar ya. Oke, sip, lanjut. Teori belajar kognitif mempunyai perbedaan yang mendasar dengan teori belajar conditioning SR. Nah, teori belajar kognitif menggunakan pendekatan masa kini. Artinya, A. Mempelajari perilaku manusia di masa lalu digunakan untuk memprediksi masa depan. B. Mempelajari perilaku manusia masa lalu untuk mengetahui perilaku manusia masa lampau. C. Mempelajari perilaku manusia masa kini untuk keadaan manusia saat ini. Yang D. Mempelajari perilaku manusia masa kini untuk dibandingkan dengan perilaku manusia masa lalu. Oke, pembahasannya. Teori belajar kognitif itu menggunakan pendekatan masa kini. Artinya, yang tepat adalah yang C, yaitu mempelajari perilaku manusia masa kini untuk keadaan manusia saat ini. Pembahasannya, karena pendekatan masa kini merupakan salah satu pendekatan dalam teori belajar kognitif. Oke, ini jawabannya dengan C ya. Oke, soal selanjutnya, nomor 7. Penerapan teori belajar Werner dalam pembelajaran sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut ini, kecuali A. Membantu siswa agar dapat melihat adanya hubungan konsep yang satu dengan yang lain. B. Memberikan pertanyaan yang memungkinkan siswa untuk mencari jawabannya. Yang C. Mendiskusikan tentang suatu masalah dengan siswa. Yang D. Mendorong siswa untuk menyampaikan pendapatnya. Oke, pembahasannya. Nah, penerapan teori belajar Werner dalam pembelajaran yang bukan adalah yang opsi C, yaitu mendiskusikan tentang suatu masalah dengan siswa. Nah, kenapa? Karena hal ini bukan satu hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan teori belajar Werner dalam pembelajaran. Nah, jadi untuk opsi yang A, B, dan D itu merupakan penerapan teori belajar Werner yang benar. Oke, lanjut. Soal nomor 8. Dalam proses pembelajaran, informasi yang diterima oleh siswa kadang tidak ada hubungannya dengan pengetahuan atau konsep yang dimilikinya. Cara belajar seperti itu disebut dengan A. Belajar bermakna. B. Belajar sendiri. C. Belajar verbal. Atau D. Belajar menghafal. Nah, pembahasannya, proses pembelajaran di mana siswa kadang tidak ada hubungannya dengan pengetahuan atau konsep yang dimilikinya. Nah, cara belajar ini biasanya itu disebut dengan belajar menghafal. Karena dalam belajar menghafal, informasi baru dapat diterima atau dipelajari siswa tanpa menghubungkan dengan konsep atau pengetahuan yang sudah ada. Nah, jawabannya adalah yang D. Oke, lanjut. Soal berikutnya. Dari pernyataan di bawah ini, pernyataan manakah yang menunjukkan satu dari 9 tahap pengolahan kognitif atau disebut dengan fase-fase belajar? A. Sebelum proses pembelajaran berlangsung, diperdengarkan rekaman satu drama sosial kepada siswa. B. Pada waktu mengajar, Pak Wardi mengharuskan siswanya mengajukan satu pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang dibahas. C. Pak Anto mengutamakan kualitas, penerapan, dan kegunaan belajar dalam proses pembelajaran. Atau D. Bu Siska mengharapkan adanya perubahan tingkah laku
yang berlainan dari siswanya setelah proses pembelajaran berakhir. Oke, pembahasannya. Yang merupakan menunjukkan satu dari 9 tahap pengolahan kognitif atau disebut dengan fase-fase belajar. Yang tepat adalah, jawabannya adalah yang A, yaitu sebelum proses pembelajaran berlangsung, diperdengarkan rekaman satu drama sosial kepada siswa. Kenapa? Pembahasannya adalah karena langkah ini adalah salah satu langkah untuk menarik perhatian siswa pada awal kegiatan pembelajaran. Oke, sip. Soal nomor 10. Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan intelektual adalah equilibrium. Yang dimaksud dengan equilibrium adalah A. Pengaruh sosial, B. Proses pengaturan diri, C. Proses pematangan pribadi, atau D. Lingkungan fisik. Oke, yang dimaksud dengan equilibrium adalah yaitu proses pengaturan diri. Karena manusia membutuhkan pengaturan diri agar dapat bertumbuh, berkembang, dan berubah sementara untuk menjadi lebih seimbang. Jadi jawabannya adalah yang pengaturan diri. Yang Oke. Oh ya, untuk teman-teman yang ingin soft copy-nya, silakan cantumkan email kalian di kolom komentar ini. Yuk lanjut. Soal nomor 11. Dalam penerapan teori belajar sosial, yang dapat dijadikan model untuk ditiru adalah sebagai berikut, kecuali yang bukan ya. A. Guru pengajar di kelas, B. Teman satu kelas, C. Pahlawan nasional, atau D. Yang alumni. Oke, pembahasannya. Yang bukan dijadikan model untuk ditiru adalah alumni. Kenapa? Karena alumni statusnya tidak sama, bukan komunitas, dan tidak sebagai simbol. Nah, kalau pahlawan ini masih masuk ya. Oke, jawabannya adalah yang D. Soal selanjutnya, nomor 12. Untuk mendukung agar ketiga elemen pengaturan diri, pemantauan diri, evaluasi diri, dan reaksi diri mempunyai dampak positif dan maksimal pada kemampuan pengaturan di siswa, maka ada prosedur yang harus dilalui, yaitu sebagai berikut, kecuali. Oke, kita ketemu kecuali lagi. A. Penentuan tujuan, B. Tanggung jawab, C. Pemberian insentif, yang D. Penilaian atau evaluasi. Oke. Nah, untuk mendukung ketiga elemen pengaturan diri ini, maka prosedur yang harus dilalui yaitu sebagai berikut. Nah, kecuali berarti yang bukan. Yang pertama A. Penentuan tujuan, itu benar. Yang kedua, tanggung jawab, juga benar. Yang ke C itu juga pemberian insentif, itu benar. Dan yang terakhir D. Penilaian atau evaluasi. Nah, ini yang salah. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, kenapa? Karena penilaian atau evaluasi merupakan komponen atau elemen dari pengaturan diri. Oke, lanjut. Soal nomor 13. Oke, sebentar. Nomor 13. Oh, sip. Oke, lanjut. Yang dimaksud dengan multiple intelligence atau kecerdasan majemuk adalah berbagai kemampuan yang dimiliki oleh siswa untuk A. Menjawab pertanyaan, B. Memecahkan masalah, C. Mengembangkan diri, D. Mengerjakan tugas. Oke. Nah, maksud dari kecerdasan majemuk ini yaitu jawabannya adalah yang B, yaitu untuk memecahkan masalah. Nah, kenapa? Karena dengan sejumlah kemampuannya itu maka anak dapat memecahkan masalahnya sesuai dengan konteksnya. Jawabannya adalah yang B ya. Oke, soal selanjutnya, yang tidak termasuk dalam karakteristik kecerdasan interpersonal ya adalah A. Mampu bermain dalam kelompok, B. Mampu menjadi pemimpin, C. Mudah berkonsentrasi, atau D. Peka terhadap teman.
Oke, sudah terlihat jelasnya jawabannya. Yang tidak termasuk karakteristik kecerdasan interpersonal yaitu yang C, yaitu mudah berkonsentrasi. Karena mudah berkonsentrasi tidak termasuk dalam karakteristik kecerdasan interpersonal. Di yang A, terus yang B, mampu menjadi pemimpin dan peka terhadap teman merupakan karakteristik kecerdasan interpersonal. Oke, sip. Soal selanjutnya, pendidikan merupakan suatu upaya untuk membantu manusia agar mampu hidup sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Hal ini karena pendidikan bersifat A. Humanisasi, B. Individualitas, C. Sosialitas, atau D. Potensialitas. Oke, kata kuncinya adalah kemanusiaan, martabat. Nah, jadi jawaban tepat adalah yang humanisasi. Kenapa? Karena tujuan dari humanisasi adalah upaya memanusiakan manusia. Oke, lanjut. Soal nomor 16. Pada dasarnya, upaya pembaharuan pendidikan tertuju pada peningkatan mutu proses dan produk sistem pendidikan nasional. Proses dan produk tersebut terutama tertuju tersangkut dalam bidang A. Peningkatan pemerataan kesempatan belajar, B. Pembebasan biaya pendidikan pada pendidikan dasar, C. Cara mengatasi kendala terhadap pelaksanaan inovasi pendidikan, atau D. Pendemokrasian pendidikan di Indonesia. Oke, pembahasannya. Proses dan produk tersebut terutama tertuju bersangkut dalam bidang yang A. Oke, itu peningkatan pemerataan kesempatan belajar. Kenapa? Karena sebab dasar dari upaya pembaharuan pendidikan tertuju pada peningkatan pemerataan kesempatan belajar. Oke, lanjut. Oh ya, untuk mungkin kalau ada dari sebagian teman-teman yang kok ini jawabannya kurang pas nih, nah silakan kirim masukannya di kolom komentar ya. Oke, sip. Soal nomor 17. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur kemampuan efektif siswa digunakan A. Tes objektif, B. Tes berupa angka, C. Tes kemampuan gerak, atau D. Tes kemampuan fungsional otot tubuh. Oke, pembahasan alat ukur yang digunakan untuk mengukur kemampuan efektif siswa yaitu digunakan tes berupa angkat, karena angkat gunanya untuk mengukur skala sikap seseorang. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut. Nomor 18. Langkah pertama dalam mencari nilai rata-rata yang tidak dikelompokkan yaitu yang tidak dikelompokkan ya. A. Menjumlahkan skor-skor yang diperoleh. B. Menentukan besarnya jumlah orang dalam kelas. C. Mencari nilai rata-rata dengan pendekatan rumus. Atau D. Menentukan rentang skor terbesar dikurangi skor terkecil. Oke, pembahasannya. Nah, langkah pertama, yang pertama ya, untuk mencari nilai rata-rata yang tidak dikelompokkan yaitu dengan cara menjumlahkan skor-skor yang diperoleh. Nah, kenapa? Karena jumlah skor-skor yang merupakan pembilang yang harus dibagi. Jadi jawabannya yang A. Oke, soal berikutnya. Nomor 19. Pada waktu proses pembelajaran, seorang guru sering melontarkan pertanyaan kepada siswanya. Hal ini dilakukan oleh guru sesuai dengan pola dasar pembelajaran yang dikemukakan oleh Jean Piaget, yaitu A. Conditioning of learning, B. Information processing, C. Cognitive development, atau C. Social learning. Oke, pembahasannya. Nah, pola belajar yang dikemukakan oleh Jean Piaget itu yang C, yaitu cognitive development. Karena salah satu implikasi dari penerapan teori belajar ini adalah dengan melontarkan pertanyaan kepada siswa. Nah, yaitu pertanyaan kepada siswa. Nah, adapun yang untuk conditional learning ini
itu tidak mengajukan pertanyaan kepada siswa. Nah, kemudian untuk yang information processing ini yaitu dengan mengaitkan proses belajar yang baru ke dalam struktur kognitif. Nah, kemudian yang D ini social learning itu maksudnya dengan pemberian model, penguatan, dan pelatihan ulang. Jadi kalau yang D itu dengan memberikan model atau bentuk lainnya lah. Yang tepat adalah yang C. Oke, nomor 20. Ada tahap-tahap yang harus dilalui guru pada waktu pengembangan strategi pembelajaran. Salah satunya adalah guru menetapkan atau merumuskan tujuan untuk mengukur keberhasilan dari proses pembelajaran tersebut. Apa yang dilakukan oleh guru tersebut ada pada tahap pengembangan A. Kurikulum, B. Kerangka pembelajaran, C. Sistem, atau D. Evaluasi. Oke, jadi tahap-tahap yang sedang dilakukan oleh guru pada soal nomor 20 ini yaitu pada tahap kurikulum. Kenapa? Karena pada waktu pengembangan strategi pembelajaran, guru sudah harus tahu tujuan apa yang harus dicapai. Nah, adapun yang lainnya, pada tahap ini juga guru tidak harus menetapkan kerangka belajar. Untuk penyusunan strategi pembelajaran tidak perlu sistem dan evaluasi tidak diperlukan dalam penyusunan strategi pembelajaran. Oke, lanjut soal nomor 21. Agar siswa bereaksi terhadap materi yang kita berikan, maka gambar yang digunakan sebagai media pembelajaran dalam proses belajar SR haruslah A. Berwarna gelap, B. Seminimal mungkin, C. Berwarna-warni, atau D. Semaksimal mungkin. Oke, pembahasannya. Nah, dalam proses belajar SR itu harus apa ini? Nah, jawabannya adalah yang tepat adalah yang D, yaitu semaksimal mungkin. Kenapa? Karena dengan menggunakan media pembelajaran yang maksimal, diharapkan siswa menjadi lebih memahami materi pembelajaran. Nah, dalam media pembelajaran sebaiknya tidak menggunakan warna gelap, itu nanti tidak menarik ya. Kemudian, penggunaan media dalam pembelajaran sebaiknya diperbanyak agar siswa lebih memahami materi pembelajaran, jadi tidak dibuat seminimal mungkin. Kemudian penggunaan media yang berwarna-warni akan membuat siswa menjadi bingung, yang terlalu banyak warna jadi bingung. Oke, jadi jawabannya tepat adalah yang D. Oke, soal nomor 20. Pada waktu mengajar, guru memberikan hadiah atau pujian kepada siswa yang berhasil menjawab atau menyelesaikan satu soal. Dalam hal ini, guru menerapkan teori belajar A. Classical conditioning, ini salah ketik ya, B. Connectionist, C. Behaviorist, D. Operant conditioning. Nah, pemberian hadiah atau pujian kepada siswa yang berhasil menjawab atau penyelesaian suatu soal ini merupakan teori belajar connectionism. Kenapa? Karena dalam memberi hadiah atau pujian motivasi siswa untuk belajar agar lebih kuat. Nah, adapun kalau yang classical conditioning itu maksudnya itu bukan penguatan melalui pemberian hadiah atau pujian yang memotivasi siswa dalam belajar. Kemudian yang behaviorisme itu yaitu perubahan mental yang terjadi pada diri siswa tidak diketahui dengan jelas penyebabnya. Sedangkan operant conditioning ini maksudnya adalah teori belajar yang tidak mengenal adanya penguatan. Oke, jawabannya adalah yang B. Lanjut, soal nomor 23. Di bawah ini adalah contoh dari adanya dampak dari keyakinan akan kemampuan dari diri seseorang siswa, yaitu titik-titik. A. Ratna dalam menyelesaikan tugasnya dengan bantuan orang tua. B. Oh, ini kurang diantar ya. B. Hesti merasakan sakit perut karena akan mengikuti tes. C. Yanto merasa pusing setelah mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Atau D. Adi menangis setelah berantem dengan Agus untuk berebut mengerjakan tugas. Oke, pembahasannya. Nah, di bawah ini nih contoh dari adanya dampak dari keyakinan akan kemampuan diri seorang siswa. Yang tepat adalah yang B. Hesti merasa sakit perut karena akan mengikuti tes. Kenapa jawabannya ini? Karena Hesti menunjukkan ketidakyakinan akan dirinya dalam menghadapi tes.
Oke. Lanjut, soal nomor 24. Kegiatan berikut adalah salah satu cara untuk mengaktifkan indera anak didik kita agar dapat berkembang secara maksimal, yaitu titik-titik. A. Siswa berolahraga di lapangan. B. Guru memberi hadiah kepada siswa berprestasi. C. Siswa diajak berkarya wisata. Atau D. Siswa belajar di ruang laboratorium bahasa. Oke. Nah, salah satu cara untuk mengaktifkan indera anak didik kita agar dapat berkembang secara maksimal yaitu dengan cara yang D. Itu siswa belajar di ruang laboratorium bahasa. Kenapa? Karena kegiatan ini dapat melatih cara mendengar yang efektif kepada siswa. Oke. Mungkin bagi teman-teman yang masih bingung, kok kenapa sih jawabannya ini, kok kenapa sih nggak yang ini aja, silahkan teman-teman ulang lagi dan pelajari baik-baik satu demi soalnya. Oke, sip. Lanjut soal nomor 25. Nah, sip. Lanjut. Nomor 25. Pernyataan berikut adalah contoh kegiatan bagaimana cara melatih intelijensi secara berimbang. A. Mengajak siswa untuk berdiskusi tentang pelajaran tertentu. B. Siswa diberi tugas untuk menyelesaikan suatu masalah. C. Melakukan studi dokumentasi tentang data-data siswa. Atau D. Mengobservasi perilaku guru dan siswa. Oke, pembahasannya. Nah, salah satu cara untuk melatih intelijensi secara berimbang yaitu dengan cara melakukan studi dokumentasi tentang data-data siswa. Nah, kenapa juga ini? Karena kegiatan ini merupakan langkah awal untuk mengetahui intelijensi primer siswa. Jadi, yang opsi C ini merupakan salah satu bentuk untuk mengetahui intelijensi primer siswa. Oke, sip. Nomor 26. Cara melatih silang intelijensi anak dapat dilihat dari kegiatan berikut ini, kecuali kecuali guru dan siswa melaksanakan kegiatan di lapangan yang ada di sekolah. B. Siswa diberi tugas untuk mendata tanaman yang ada di sekitar rumahnya. C. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bernyanyi di depan kelas. Atau D. Ali mendapat tugas untuk membuat maket rumah di Minangkabau. Maket atau apa ya? Oke, pembahasannya. Nah, yang tepat adalah yang A. Kenapa? Karena kegiatan ini bukan merupakan cara untuk melatih silang intelijensi yang berbeda. Nah, berarti untuk opsi yang B, C, dan D itu merupakan salah satu bentuk untuk melatih intelijensi silang. Oke, jawabannya yang A ya, yang bukan. Oke, nomor 27. Dalam penerapan strategi pembelajaran berbasis multiple intelligency, ada langkah-langkah yang dapat digunakan antara lain titik-titik. A. Membuat kebijakan baru mengenai strategi pembelajaran. B. Mengkaji kembali apa yang telah dipelajari oleh siswa. C. Memperdayakan semua intelijensi yang dimiliki oleh siswa. D. Menyediakan fasilitas yang lengkap untuk semua jenis kecerdasan. Oke, pembahasannya. Nah, penerapan strategi pembelajaran berbasis multiple intelligency. Nah, langkah-langkahnya yang dapat digunakan itu yang tepat adalah yang opsi C, yaitu memperdayakan semua intelijensi yang dimiliki oleh siswa. Nah, ini kan multiple intelligency, jadi banyak. Nah, kenapa jawabannya C? Nah, karena memang untuk menerapkan strategi pembelajaran berbasis multiple intelligency, maka guru harus dapat memperdayakan semua intelijensi atau kemampuan yang dimiliki oleh siswanya. Nah, jadi jawabannya adalah yang C. Oke, soal selanjutnya nomor 20. Belajar dalam perspektif konstruktivisme lebih menekankan kepada titik-titik. A. Hasil. B. Pembelajaran. C. Niat. D. Proses. Oke. Nah, dalam perspektif konstruktivisme itu lebih menekankan pada proses. Nah, kenapa proses? Karena akan melibatkan cara dan strategi dalam belajar ya. Oke, ini cukup mudah ya.
Oke, lanjut. Soal nomor 29. Dalam proses mengkonstruksi pengetahuannya, siswa mengembangkan gagasan atau konsep baru berdasarkan analisis dan pemikiran ulang terhadap pengetahuan yang diperoleh pada A. Masa lalu dan masa depan, B. Masa sekarang dan masa lalu, C. Masa siswa belajar, atau D. Saat siswa sedang melakukan kegiatan. Oke, pembahasannya. Nah, sebenarnya soal ini tuh cukup mudah ya, tinggal diterka saja bisa. Jawabannya adalah yang B, yaitu masa sekarang dan masa lalu. Nah, kenapa? Karena dalam mengkonstruksi pengetahuan siswa diperlukan analisis gagasan pada masa sekarang dan masa lalu. Oke, nomor 30. Perspektif kognitivisme. Nah, ini kognitivisme ya, berpendapat bahwa perilaku siswa ditentukan oleh persepsi siswa itu sendiri yang dipengaruhi oleh A. Pengalaman, B. Berbagai penguatan, C. Cara belajarnya, D. Lingkungannya. Oke. Nah, dalam perspektif kognitivisme ini ditentukan oleh persepsi siswa. Nah, itu dipengaruhi oleh, yang tepat adalah yang mana ya? Yang A. Pengalaman. Nah, kenapa sih pengalaman? Karena perilaku siswa bukan merupakan fungsi atau sesuatu sebagai ganjaran, tetapi lebih ditentukan oleh persepsi siswa yang dipengaruhi pengalaman dan apa yang dianggap berharga. Jadi dengan pengalamannya dia dapat berkembang. Oke, lanjut. Nomor 31. Pada dasarnya, strategi pembelajaran di sekolah dapat menggunakan teori behavioristik untuk mengajarkan siswa memproses informasi sebagai berikut. Kecuali, nah yang bukan lagi, A. Membuat asosiasi, B. Membedakan, C. Membuat skema, dan D. Mengingat. Oke. Dalam teori behavioristik itu untuk mengajar proses informasi sebagai berikut. Nah, diantaranya adalah itu pertama itu ada membedakan, terus dengan cara mengingat juga. Nah, kemudian yang terakhir adalah dengan membuat asosiasi, dan yang bukan tentu saja yang C, yaitu membuat skema. Oke, lanjut. Soal nomor 32. Pada waktu Pak Toto mengajarkan bidang studi IPS, dia menerapkan pembelajaran melalui penemukan. Berkaitan dengan hal tersebut, langkah-langkah yang harus ditempuh Pak Toto di antaranya adalah A. Memberikan kasus untuk dianalisa secara bersama-sama, B. Menghubungkan hasil pengamatan dengan analisis, C. Memberitahu tentang konsep dasar yang relevan dengan materi, atau D. Menyusun prosedur yang tepat untuk mengerjakan tugas. Oke, pembahasannya. Yang tepat untuk soal nomor 32 ini yaitu yang C, yaitu memberitahu tentang konsep dasarnya yang relevan dengan materi. Nah, karena dalam pembelajaran mulai menemukan, intinya adalah adanya kerja kelompok, penugasan, dan berbagi informasi. Nah, dengan diberitahukan tentang konsep dasarnya dan relevan dengan materi, maka siswa itu dapat berkembang pikirannya dengan cara penugasan ataupun dengan cara berkelompok. Oke. Nomor 33. Dalam proses pembelajaran, siswa diberi kesempatan untuk mengerjakan tugas bersama dengan teman-temannya. Hal ini dilakukan agar siswa dapat A. Mengobrol bersama, B. Bertukar informasi, C. Saling percaya, atau D. Saling memahami. Oke. Mungkin teman-teman sudah dapat tahu jawabannya benar ya. Ini benar adalah yang B. Bertukar informasi. Nah, kenapa bertukar informasi? Nah, karena dengan mengerjakan tugas bersama, siswa dapat berbagi informasi dan saling mengoreksi, bahkan berperan sebagai tutor sebaya untuk temannya. Oke, lanjut soal nomor 34. Oke, sebentar ya. Dalam proses pembelajaran, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif, maka guru perlu mempunyai sikap sebagai berikut. Kecuali yang bukan. A.
mendorong siswa untuk membuat keputusan sendiri. B. Memberi balikan dan pengayaan sebagaimana diperlukan. C. Mengusahakan suasana belajar yang menyenangkan. Atau D. Memasukkan unsur yang tidak diperkirakan sebelumnya. Oke, pembahasannya yang bukan itu yang B, yaitu memberi balikan dan pengayaan sebagaimana diperlukan. Kenapa jawabannya ini? Karena dengan memberi balikan atau pengayaan sebagaimana diperlukan, maka proses pembelajaran tidak akan berjalan dengan efektif. Oke, jawabannya yang B. Soal nomor 35. Dalam pembelajaran, konstruktivisme lebih menekankan pada pengembangan strategi berpikir siswa. Untuk itu, evaluasi yang paling tepat digunakan adalah evaluasi yang mengukur hal-hal berikut, kecuali A. Pengetahuan saja, B. Pengetahuan dan kinerja, C. Sikap dan kinerja, atau D. Sikap, pengetahuan, dan kinerja. Oke, pembahasannya. Nah, untuk evaluasi yang paling tepat digunakan adalah evaluasi yang mengukur hal berikut ini, yang kecuali mana kita nanti kita list yang benarnya dulu. Yang pertama itu pengetahuan dan kinerja, itu benar. Yang kedua, sikap dan kinerja itu benar juga. Yang D juga, sikap, pengetahuan, dan kinerja itu juga benar. Jadi yang bukan atau yang kecuali adalah yang A, pengetahuan saja. Oke, nomor 36. Ini soalnya. Kita lebih memilih istilah pembelajaran karena, nah ini silakan teman-teman langsung apa jawabannya. A. Ada kegiatan guru dan siswa. 2. Ada tatap muka antara guru dengan siswa di dalam kelas. Yang ketiga, ada kegiatan yang berpengaruh langsung terhadap proses belajar siswa. Nah, jadi untuk nomor 36 ini teman-teman bisa pilih 1, 2, atau 3-tiganya itu benar. Nah, pembahasannya untuk nomor 36 ini istilah pembelajaran itu karena apa? Jawabannya adalah yang 1 dan 3. Nah, kenapa? Karena proses pembelajaran memperlihatkan adanya kegiatan guru dan siswa yang mempengaruhi proses belajar siswa. Capek ya? Oke, jadi jawabannya adalah yang nomor 1 dan 3. Oke, yuk lanjut soal nomor 37. Bismillah. Nah, nomor 37. Pembelajaran yang berorientasi pada proses belajar rangkaian seharusnya memberikan kesempatan pada siswa untuk 1. Melaksanakan satu ukuran kegiatan tanpa terputus. 2. Mengulang urutan kegiatan dengan tepat. Yang ketiga, mengganti kegiatan dengan kegiatan yang lain. Oke, yang tepat adalah yang 1 dan 2, yaitu melaksanakan satu urutan kegiatan tanpa terputus dan mengulang urutan kegiatan dengan tepat. Kenapa? Karena dengan mengurutkan kegiatan dan mengulang kegiatan tanpa terputus dan tepat akan membuat siswa mudah mengingatnya. Oke, 1 dan 2. Lanjut soal nomor 38. Untuk menerapkan konsep observable behavior, maka dalam merencanakan suatu pembelajaran, guru hendaknya menyusun 1. Tujuan pembelajaran, B. Tujuan pembelajaran umum. Yang ketiga, tujuan pembelajaran khusus. Oke. Nah, untuk menerapkan konsep ini itu guru itu harus pertama itu menyusun tujuan pembelajaran umum. Yang ketiga, tujuan pembelajaran khusus. Tujuan 2 dan 3. Kenapa? Karena dengan TPU dan TPK yang khusus akan dapat diamati perubahan tingkah laku siswa setelah proses pembelajaran. Oke, lanjut soal nomor 39. Pernyataan di bawah ini merupakan contoh dari tujuan instruksional khusus yang harus ditetapkan oleh guru pada waktu memberikan materi tentang kalimat inti. A. Siswa dapat melengkapi kata predikat pada satu kalimat. B.
Yang kedua, siswa dapat menyebutkan subjek pada kalimat. Yang ketiga, siswa dapat menyusun satu kalimat inti. Oke, pembahasannya adalah yang merupakan contoh dari tujuan instruksional khusus yang harus ditetapkan oleh guru ketika memberikan pelajaran tentang kalimat inti, yaitu semuanya ini sudah tepat, yaitu jawabannya 1, 2, dan 3. Oke, lanjut. Nomor 40. Yang sebaiknya dilakukan oleh guru dalam menghadapi persepsi diri siswa terhadap kemampuan kognitifnya adalah 1. Merancang program pembelajaran sesuai dengan keterampilan siswa. 2. Membuat kegiatan yang menjadikan siswanya bersaing. 3. Menghindari membuat evaluasi untuk membandingkan siswa yang satu terhadap orang lain. Oke, yang tepat adalah yang 1 dan 3. Nah, untuk mengurangi atau untuk menghadapi persepsi diri siswa terhadap kemampuan kognitifnya, yaitu merancang program pembelajaran sesuai dengan keterampilannya. Yang biasanya 3. Menghindari membuat evaluasi untuk membandingkan siswa yang satu dengan yang lain. Oke, nomor 41. Anak yang memiliki kecerdasan interpersonal biasanya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Mudah memahami orang lain. 2. Biasa melakukan refleksi terhadap diri sendiri. 3. Dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Oke, jawaban yang tepat adalah ciri dari anak memiliki kecerdasan interpersonal yaitu yang mudah memahami orang lain dan dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain, karena kedua jawaban itu menunjukkan adanya kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Jadi 1 dan 3. Nomor 42. Menurut Piaget, dalam teori konstruktisme, seorang siswa akan melalui proses adaptasi ketika belajar dengan cara 1. Siswa terlibat dalam interaksi sosial yang akan berkontribusi dan membangun bersama makna suatu pengetahuan. Yang kedua, mengaitkan pengetahuan baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki. Yang ketiga, mengakomodasi pengetahuan baru dengan sedikit mengubah struktur kognitif yang telah dimiliki. Oke, langsung saja. Yang tepat adalah yang 2 dan 3. Kalau kita langsung saja ya. Nah, untuk pembahasannya, karena proses adaptasi yang dialami terjadi dengan cara menerapkan kedua kegiatan tersebut dalam pembelajaran. Oke, lanjut soal nomor 43. Kembali ke soal abisinian. Cara penerapan disiplin yang diterapkan oleh Charter, yaitu bila siswa melakukan pelanggaran pertama, maka dihukum dengan yang A. Orang tuanya dipanggil, B. Dipanggil kepada sekolah, C. Siswanya diperingati, atau D. Siswa dikucilkan selama 10 menit. Oke, langsung. Yang tepat adalah yang siswanya diperingati menurut Charter. Kenapa? Karena cara ini merupakan pelanggaran yang paling ringan dan dilakukan pertama. Oke, lanjut soal 44. Pada saat di kelas, anak suka bercakap dengan temannya ketika guru mengajar. Peristiwa tersebut termasuk tahap perkembangan afektif menurut Mercer pada tingkat A. Tak bertanggung jawab, B. Pengendalian diri, C. Tanggung jawab pribadi, atau D. Keterlibatan. Oke, langsung tahap ini merupakan perkembangan efektif menurut Mercer pada tingkat yang A, itu tak bertanggung jawab. Kenapa? Karena anak tidak akan bisa dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Oke, lanjut 45. Guru mengawasi aktivitas belajar semua siswa dalam pembelajaran PENJAS, termasuk strategi pembinaan yang dinamakan A. Pengamatan menyeluruh, B. Terabaikan yang bersifat selektif, C. Keterlibatan langsung, atau D. Strategi penanganan dari dekat. Oke, pembahasannya. Nah, kasus guru ini merupakan strategi pembinaan yang dinamakan dengan pengamatan menyeluruh. Kenapa? Karena
pengamatan dan pengawasan tertuju pada siswa secara langsung dan menyeluruh. Oke, lanjut soal 46. Dalam teknik pemecahan masalah verbal, seorang guru bertanya, apakah ada jawaban lain yang lebih tepat? Teknik tersebut termasuk A. Mengemukakan jawaban masalah, B. Reaksi terhadap jawaban yang salah, C. Latihan pengulangan, atau D. Diskusi pemecahan masalah. Oke, pembahasannya. Nah, pertanyaan yang dilontarkan guru ini merupakan teknik untuk reaksi terhadap jawaban yang salah. Karena prakteknya, guru harus menunjukkan sikap positif, tidak langsung memvonis salah. Oke, lanjut soal 47. Dikala seorang siswa mengatakan, saya tidak bisa pak, yang paling tepat tindakan guru agar anak mau melakukan latihannya yaitu dengan cara A. Membandingkan dengan temannya, B. Memberi hukuman dengan tugas gerak yang lebih berat, C. Memarahi dengan kata cemoohan, atau D. Disuruh untuk berhenti latihan. Oke, pembahasannya. Jawaban yang tepat adalah yang opsi A. Membandingkan dengan temannya. Kenapa? Karena dengan cara ini, siswa tersebut akan termotivasi, tidak mau kalah oleh temannya. Oke, yuk lanjut soal nomor 48. Guru harus memiliki kemampuan berpikir yang tidak kaku dan mudah disesuaikan dengan tuntutan situasi yang dihadapi. Berarti, sikap guru harus memiliki A. Keluasan kognitif, B. Keterbukaan psikologis, C. Keajikan spiritual, D. Pribadi sebagai pemimpin. Oke, jawabannya adalah yang A, yaitu keluasan kognitif. Kenapa? Karena bila dalam menghadapi situasi baru, akan berpikir secara kritis dan kreatif. Oke, sip, lanjut. Soal nomor 49. Salah satu bentuk kompetensi kognitif guru di antaranya A. Menjelaskan konsep faktual, B. Memberikan contoh perilaku, C. Memberikan contoh gerak dasar, D. Memberikan rasa kasih sayang. Oke, bentar. Jawabannya adalah yang A, yaitu menjelaskan konsep faktual. Kenapa? Karena hal tersebut berhubungan dengan pengetahuan. Oke, untuk soal nomor 50, soal terakhir. Bentar, oke, sip. Nomor 50. Dengan diberikan berbagi bentuk bermain, kubus, segitiga, dan silinder, anak bisa memilih dan mencocokkan gambar-gambar yang ada di dalam sebuah program komputer. Kegiatan seperti ini dapat diartikan sebagai aktivitas bermain yang melibatkan A. Seluruh tubuh dan pikiran, B. Belajar adalah proses penciptaan, C. Belajar adalah proses yang terjadi secara simultan, atau D. Proses belajar akan terjadi bila seseorang melakukan sebuah aktivitas. Oke, jawabannya adalah yang A, yaitu seluruh tubuh dan pikiran. Kenapa? Karena aktivitas yang melibatkan kegiatan fisik dan mental, yaitu belajar sambil melakukan sesuatu. Oke, ya, mungkin cukup sekian ya untuk pembahasan soal SKB Pedagogik CPNS. Nah, bagi teman-teman yang ingin soft copy-nya ataupun ingin tahu soal-soal dan pembahasan soal SKB bidang lainnya, silakan cantumkan email kalian di kolom komentar. Dan untuk link video untuk bidang lainnya sudah saya sertakan di link deskripsi ini. Dan saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. How to make